Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Kita ada di hari yang baru. Pagi hari ini mari saya ajak setiap kita, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan sebentar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, waktu kami menyembah, waktu kami memuji Engkau. Kami tahu bahwa Engkau menikmati setiap pujian kami. Engkau disenangkan dengan segala perkataan pujian yang keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah di setiap kami. Kuatkan kami yang lemah Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita buat setiap kami, untuk menerangi langkah-langkah hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita ada di hari Selasa pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya ingin meneruskan apa yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau belum nonton yang kemarin, Saudara bisa melihat di YouTube channel ini video yang sebelum ini, Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar bahwa kita ini adalah pendatang di dunia ini. Oleh sebab itu jangan biarkan hati kita terikat dengan apa yang ada dalam dunia ini.
Biarlah kita terus memandang bahwa kita memandang kepada tujuan kita, yaitu Yerusalem baru, kekekalan bersama dengan Allah, sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita untuk kita buang waktu kita untuk kita mengejar apa yang sia-sia, yang hanya akan habis selama di dunia ini. Kita percaya bahwa Allah yang menempatkan kita di dunia ini, Dia juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan selama kita ada di tempat persinggahan ini. Nah saudara, ayat yang kedua kita melihat bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang pertama, dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali menegaskan buat kita tentang pemilihan. Saudara, kita perlu menyadari ini dan selalu menyadari ini, bahwa kita dipilih Allah. Allah lah yang memilih kita. Mungkin sulit kita terima, sulit untuk kita memahami bagaimana bisa Allah yang memilih kita, sedangkan mungkin saudara berpikir bahwa kitalah yang berusaha untuk mencari Allah. Kitalah yang membawa diri kita untuk mencari Allah. Mungkin ada banyak orang yang berpikir bahwa ya kita dong yang pilih untuk percaya Tuhan. Masa Tuhan yang pilih kita? Nah saudara, tapi kita harus menyadari betul bahwa tidak ada satu manusia pun, firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, ini memberikan kita satu pengertian bahwa kalau sampai mulut kita dan hati kita percaya, dari mulut kita keluar pengakuan dan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, berarti ya itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan, yang memberikan iman dalam hati kita untuk kita bisa percaya kepadanya. Saudara, itu bukan karena kemampuan kita. Ada banyak orang yang punya pengetahuan, ada banyak orang yang sudah membaca Alkitab, ada banyak orang yang kita tahu bersama bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang belajar tentang kebenaran. Tapi pada akhirnya kita tahu mereka sendiri menolak Tuhan, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Sebab itu saya mau kasih tahu saudara bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Allah lah yang memilih kita, dan pemilihan Allah lah, karena kita ini dipilih, kita dipilih sehingga kita dikuduskan. Kita dipilih sehingga kita dikuduskan. Jadi karena Allah pilih kita, makanya kita mengalami yang namanya pengudusan dalam kehidupan kita, sanctification dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang-orang pilihan, selalu akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari cara memandang sesuatu. Ada perubahan paradigma yang kita alami karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Oleh sebab itu, pilihan Allah itu memberikan kepada kita tujuan dalam kehidupan ini. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidup tanpa tujuan. Ada tujuan-tujuan palsu yang disodorkan oleh iblis, mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar nama yang besar. Ya, tapi ketika kita memahami betul bahwa kita ini dipilih Allah, tujuan itu juga diberikan buat kita, yaitu supaya kita menjadi kudus. Tuhan pilih kita supaya kita menjadi kudus. Seringkali orang berusaha untuk membalikkan kalimat ini ya. Mari kita menjadi kudus supaya kita dipilih Allah. Berarti tergantung kita. Jadi pemilihan Allah itu tergantung kita, bukan tergantung Allah. Nah pertanyaannya, siapa yang menjadi Tuhan? Kita atau Allah yang menjadi Tuhan? Kalau kita percaya bahwa Dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, maka kita juga percaya bahwa Allah lah yang pilih kita. Sehingga kalau hari ini kita bisa mengasihi Tuhan, hari ini kita bisa mencintai Tuhan, hari ini kita bisa pelayanan, hari ini kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa berdoa buat orang lain, kita bisa melakukan banyak hal bagi kerajaan Allah. Semuanya itu adalah akibat dari pemilihan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita dipilihlah, makanya kita yang dulunya malas melayani, hari ini kita melayani. Karena kita ini dipilih sehingga Allah intervensi dalam hidup kita. Kita yang dulunya malas berdoa dan malas baca Alkitab, hari ini kita baca Alkitab setiap hari dan kita berdoa setiap hari. Nah pertanyaan yang kemarin saya lontarkan hari Minggu buat saudara, saya ingin ulang lagi, yaitu bahwa setelah kita
setelah kita ke gereja, setelah kita menjadi orang Kristen, pertanyaannya adalah, sudahkah terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita? Saudara bisa jawab dalam perenungan saudara. Apa hal yang paling signifikan yang Tuhan ubah sejak saudara kenal Tuhan sampai sekarang? Kalau tidak ada hal yang berubah, terutama dalam sikap hati dan cara kita memandang sesuatu, mungkin ada something wrong yang perlu untuk kita benarkan lagi. Mungkin kita harus melihat kembali apa yang disampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Allah mau kita ini menjadi kudus, karena kita ini dipilih oleh Allah supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya mendorong kita, saudara, orang-orang pilihan Allah. Kita sudah diberikan tujuan, yaitu untuk menjadi kudus. Oleh sebab itu, Allah akan selalu intervensi dalam segala hal untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Allah mau supaya setiap tabiat-tabiat kedagingan, tabiat dosa dalam hidup kita itu dihancurkan melalui apa? Melalui proses-proses yang kita lewati dalam kehidupan ini. Melalui proses-proses yang sedang kita hadapi setiap hari. Supaya kita semakin hari kita semakin kudus, semakin hari kita semakin berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, tetap bergairah dan tetap bersemangat mengiring Tuhan. Haleluya. Amin.